Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Keunggulan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Yang pertama, perhitungan harga pokok produk menjadi cukup akurat. Hal ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan daya saing suatu produk. Kenapa bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan? Karena dalam perhitungan itu harga pokok produk sudah cukup akurat, dan dengan itu kita dapat menggunakan biaya-biaya yang lain untuk meningkatkan kualitas produk yang kita buat. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan efisiensi biaya dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ini juga akan meningkatkan daya saing suatu produk. Dengan kita mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana yang tidak bernilai tambah dan mengurangi itu semua, kita dapat mengurangi biaya yang kita gunakan untuk membuat suatu produk. Tapi apabila kita mengetahui aktivitas tersebut bernilai tambah, kita akan membiayai aktivitas tersebut dan membuat produk yang kita buat berkualitas baik. Langkah pembebanan BOP ke produk terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Aktivitas dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu aktivitas utama, merupakan aktivitas yang dikonsumsi langsung oleh produk akhir, dan aktivitas pendukung, yaitu aktivitas yang dikonsumsi oleh aktivitas lainnya. Misalnya dalam pembuatan kartu kredit, aktivitas utamanya adalah memproses kartu kredit, sedangkan aktivitas pendukungnya adalah melakukan supervisi karyawan. Setiap aktivitas perlu diidentifikasi driver biayanya. Driver biaya ini akan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas utama ke produk akhir dan biaya aktivitas pendukung ke produk lainnya. Contohnya, aktivitas menyupervisi karyawan, driver biayanya adalah bobot kerja karyawan. Dan aktivitas memproses kartu kredit, driver biayanya jumlah transaksi teller. Setelah itu mengidentifikasi sumber daya, biaya sumber daya, dan driver biaya sumber daya. Contohnya, biaya sumber daya gaji manajer, klasifikasi biayanya biaya langsung aktivitas, dan driver biayanya jam kerja karyawan. Setelah itu mengumpulkan data kapasitas driver biaya. Data kapasitas ini dikumpulkan dari berbagai unit. Misalnya, informasi mengenai berapa lama karyawan melaksanakan setiap aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Setelah itu, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Biaya langsung aktivitas dibebankan ke aktivitas menggunakan metode penelusuran langsung, sedangkan biaya tidak langsung aktivitas dibebankan ke aktivitas menggunakan metode penelusuran driver dan metode alokasi. Selanjutnya, membebankan biaya aktivitas pendukung atau secondary activities ke aktivitas utama atau primary activities. Selanjutnya, mengklasifikasi aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Pada langkah ini, biaya digolongkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, unit level activity costing atau aktivitas tingkat unit, merupakan aktivitas yang dilaksanakan setiap kali suatu unit produk dihasilkan. Kemudian, batch related activity costing atau aktivitas tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali satu kelompok unit dihasilkan. Kemudian product sustaining activity atau aktivitas tingkat produk, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung masing-masing jenis produk dan tidak terkait dengan produk atau batch produk yang dihasilkan atau setiap unit produk yang dihasilkan. Yang terakhir, facility sustaining activity costing atau aktivitas tingkat fasilitas, merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung organisasi secara keseluruhan dan tidak dapat ditelusuri ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Aktivitas ini tidak terkait dengan produk. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi cost driver. Identifikasi cost driver ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penentuan tarif per unit cost driver. Langkah keempat dari tahap pertama, menentukan tarif per unit cost driver adalah biaya per unit cost driver yang dihitung untuk suatu aktivitas. Tarif per unit cost driver dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Tarif per unit cost driver adalah cost driver aktivitas dikali dengan jumlah aktivitas. Selanjutnya tahap kedua, penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut. BOP yang dibebankan sama dengan tarif per unit cost driver dikali dengan cost driver. Selanjutnya adalah gambar prosedur pembebanan biaya. Kelemahan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas tradisional adalah karyawan mengestimasi waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas yang dilakukannya dengan total 100% dan tidak memperhitungkan waktu yang tidak terpakai, sehingga tarif aktivitas menjadi terlalu tinggi dan harga pokok produk menjadi tidak akurat. Sistem perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas yang di drive waktu, yaitu perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas yang di drive waktu, bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengurangi biaya dengan cara menghilangkan kapasitas yang tidak terpakai. Langkah-langkahnya pun dibagi menjadi 3. Langkah pertama yaitu mengestimasi biaya sumber daya per menit. Yang kedua, mengestimasi lamanya waktu untuk melaksanakan setiap jenis aktivitas. Dan yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Mengestimasi biaya sumber daya per menit dilakukan dengan cara mengestimasi kapasitas praktis dari sumber daya yang digunakan dalam bentuk persentase dari kapasitas teoritis. Hal ketepatan tidak penting, tetapi aturan umumnya adalah mengestimasi kapasitas praktis dalam kisaran 80-85% dari kapasitas teoritis. Langkah yang kedua yaitu mengestimasi lamanya waktu untuk melaksanakan setiap jenis aktivitas. Lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap jenis aktivitas dapat diperoleh dari interview dengan karyawan atau observasi langsung. Untuk perhitungannya pun berbeda. Perhitungan harga pokok berbasis aktivitas tradisional biasanya lebih mengutamakan persentase waktu yang dihabiskan oleh karyawan untuk setiap jenis aktivitas, seperti memproses transaksi kartu kredit. Untuk yang perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas yang di drive waktu menggunakan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis aktivitas. Langkah yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Tarif aktivitas dihitung dengan mengalihkan lamanya waktu untuk menyelesaikan satu kali aktivitas dengan biaya sumber daya per menit. Tapi untuk kelemahan teknis perhitungan harga pokok produk yang berbasis aktivitas tradisional, yaitu karyawan yang disurvei menanggapi seakan-akan kapasitas praktis yang tersedia digunakan sepenuhnya. Padahal kenyataannya, total waktu produktif karyawan yang digunakan secara signifikan kurang dari kapasitas praktis. Perhitungan biaya sumber daya persatuan waktu akan memaksa perusahaan untuk menggabungkan estimasi praktis sumber daya yang digunakan secara produktif, yang memungkinkan driver biaya dalam perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas, memberikan sinyal yang lebih akurat mengenai biaya dan efisiensi. Laporan laba rugi untuk perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Format laporan laba rugi dengan pendekatan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas yaitu dengan mengklasifikasikan biaya berdasarkan biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Untuk fokus perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas adalah aktivitas dari suatu proses bisnis. Aktivitas itu dapat dibagi menjadi bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Penggunaan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas akan memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan hilangnya aktivitas yang tidak bernilai tambah,
secara otomatis akan menghilangkan semua atau sebagian biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut.